Bayangkan jika barang-barang Indonesia yang selama ini masuk dengan mulus ke Amerika, tiba-tiba dihantam tarif tinggi hingga 32%. Sebuah lonjakan besar yang tidak hanya mengguncang pelaku ekspor kita, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Inilah cerita tentang perang dagang gaya baru, dan Indonesia, tanpa banyak suara, kini masuk dalam medan konflik ekonomi global. Ketika mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan kebijakan tarif impor tinggi, termasuk terhadap sejumlah produk asal Indonesia, banyak pihak melihat ini sebagai bagian dari strategi besar America First. Tujuannya sederhana, mengurangi defisit perdagangan Amerika dan mendorong konsumen dalam negeri untuk membeli produk buatan lokal. Namun, tarif sebesar 32% terhadap produk-produk tertentu dari Indonesia bukan hanya soal angka. Ini adalah sinyal. Amerika, dalam perlombaan mengendalikan pasar global, memandang negara-negara berkembang seperti Indonesia sebagai pemain yang mulai diperhitungkan. Dan tarif ini bisa jadi adalah upaya untuk menahan laju kebangkitan itu. Secara sekilas, menaikkan tarif impor hingga 32% terdengar seperti strategi proteksionis yang masuk akal. Melindungi industri dalam negeri, memaksa rakyat membeli produk lokal, dan mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks dan seringkali kontraproduktif, bahkan merugikan pihak yang memberlakukan tarif itu sendiri. Di Amerika Serikat, banyak perusahaan yang selama ini membangun rantai pasok berbasis efisiensi global. Produk-produk Indonesia, mulai dari komponen tekstil, furnitur, karet alam, hingga produk agroindustri seperti kopi dan minyak atsiri, bukan sekadar barang impor. Mereka adalah bagian dari mesin produksi Amerika itu sendiri. Ketika tarif melonjak 32%, biaya logistik naik, biaya produksi naik, dan margin keuntungan mengecil. Perusahaan-perusahaan ASN yang selama ini bergantung pada bahan baku atau barang setengah jadi dari Indonesia terpaksa menanggung kenaikan biaya yang besar. Untuk mempertahankan margin, pilihan mereka terbatas, menaikkan harga jual atau memotong biaya, yang sering berarti PHK atau outsourcing lebih banyak ke luar negeri, yang justru berlawanan dengan tujuan awal kebijakan ini. Yang jarang disadari adalah dampak psikologis dan strategis dari kebijakan ini. Negara-negara seperti Indonesia yang sebelumnya melihat Amerika sebagai mitra dagang strategis, bisa kehilangan kepercayaan. Perlakuan seperti ini dapat mendorong Indonesia untuk lebih memperkuat hubungan dengan kekuatan ekonomi lain, seperti Tiongkok, Uni Eropa, atau kawasan Timur Tengah. Hasil akhirnya, Amerika bukan hanya kehilangan akses ke barang murah, tetapi juga kehilangan posisi pengaruh dalam arsitektur dagang global. Di era geopolitik yang makin cair, kehilangan kepercayaan negara mitra adalah kerugian strategis yang jauh lebih mahal daripada tarif itu sendiri. Lebih jauh, tarif ini bisa memicu reaksi balasan dari negara lain. Meskipun Indonesia belum tentu langsung membalas dengan tarif, namun negara-negara lain mungkin melihat ini sebagai preseden buruk dan mulai menata ulang strategi perdagangan mereka, perlahan menjauhi dominasi pasar AS. Ini membuat Amerika makin terisolasi secara ekonomi dan dalam jangka panjang bisa menurunkan status dolar sebagai mata uang utama dalam perdagangan global. Di balik tekanan tarif 32% dari Amerika Serikat, tersembunyi peluang emas bagi Indonesia. Meskipun sekilas tampak sebagai pukulan telak bagi ekspor nasional, kebijakan ini justru bisa menjadi pemicu kebangkitan industri dalam negeri, asal dibaca dengan jeli dan ditindaklanjuti dengan strategi yang tepat. Pertama, tarif tinggi dari AS dapat memaksa pelaku usaha Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor. Selama ini, banyak eksportir terlalu bergantung pada pasar Amerika sebagai tujuan utama. Namun, situasi ini membuka ruang untuk memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara yang lebih stabil secara kebijakan, seperti negara-negara ASEAN, Uni Eropa, Timur Tengah, hingga Afrika. Pasar-pasar ini seringkali masih belum tergarap maksimal, padahal potensi pertumbuhan dan kebutuhan akan produk Indonesia sangat besar. Kedua, tarif ini dapat mendorong pelaku industri nasional untuk naik kelas. Selama bertahun-tahun, banyak produk Indonesia masuk ke pasar Amerika sebagai barang mentah atau setengah jadi. Dengan tekanan tarif, pelaku industri terpaksa mencari nilai tambah, baik lewat hilirisasi, branding lokal, maupun peningkatan kualitas produk. Hasilnya,
Indonesia bisa keluar dari jebakan ekspor murah dan mulai membangun identitas sebagai negara industri yang mandiri dan inovatif. Ketiga yang jarang terpikirkan adalah bahwa tekanan dari luar bisa memaksa pemerintah Indonesia untuk mempercepat reformasi struktural. Misalnya, memperbaiki logistik dalam negeri, menyederhanakan birokrasi ekspor, dan memberi insentif pada industri yang bisa bersaing di pasar global. Dengan kata lain, kebijakan Trump bisa menjadi katalis pembenahan dalam negeri yang selama ini berjalan lambat. Dan yang paling menarik, tekanan ini bisa mendorong terciptanya kesadaran kolektif bahwa kemandirian ekonomi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Jika selama ini kita terlalu nyaman menjadi eksportir bahan mentah, maka inilah momen untuk bangkit, untuk tidak lagi menjadi tukang kirim bahan baku, tapi menjadi pemain utama dalam industri dunia. Dihadapkan pada tarif impor Amerika yang melonjak drastis hingga 32%, Indonesia tidak boleh bersikap reaktif, emosional, apalagi inferior. Ini bukan saatnya mengeluh atau sekadar memprotes kebijakan sepihak. Inilah waktunya Indonesia menunjukkan kelasnya sebagai negara yang berdaulat secara ekonomi, cermat membaca peta global, dan taktis dalam diplomasi dagang. Pertama, Indonesia harus menghindari jebakan balasan instan seperti membalas dengan tarif serupa. Pendekatan seperti ini justru membuat kita ikut bermain dalam narasi perang dagang yang hanya menguntungkan negara-negara besar. Sebaliknya, Indonesia harus menunjukkan sikap konsisten sebagai mitra dagang yang stabil, terbuka, dan rasional. Sebuah citra yang sangat berharga di tengah dunia yang makin kacau oleh proteksionisme. Kedua, pemerintah perlu segera memperkuat kerjasama ekonomi bilateral dan regional. Misalnya, mengaktifkan kembali potensi perjanjian perdagangan bebas seperti CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, dengan Uni Eropa, memperdalam kemitraan dagang dengan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, serta mempercepat penguatan pasar intra-ASEAN. Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya bertahan, tapi juga menata ulang posisi tawarnya di peta ekonomi global. Ketiga, ini saatnya Indonesia menciptakan perlindungan yang sehat bagi pelaku usaha dalam negeri. Bukan lewat proteksi berlebihan, tapi lewat insentif ekspor, pembebasan pajak untuk inovasi produk, dan dukungan riset untuk bahan substitusi impor. Tekanan dari AS justru bisa jadi momentum untuk membentuk ekosistem ekspor yang berbasis nilai tambah dan inovasi lokal. Keempat, yang lebih strategis dan jarang dibahas, Indonesia harus menguatkan diplomasi ekonomi lintas sektor, bukan hanya lewat Kementerian Perdagangan atau luar negeri, tetapi melibatkan peran aktif sektor swasta, diaspora, hingga komunitas global Indonesia. Kita butuh narasi baru bahwa Indonesia bukan lagi sekadar pasar atau pemasok bahan mentah, tapi mitra strategis yang diperhitungkan dalam percaturan dagang dunia. Jadi menyikapi kebijakan Trump, Indonesia tidak butuh kemarahan, Indonesia butuh arah. Bukan gertakan, tapi kecerdasan. Karena dalam ekonomi global, yang memenangkan permainan bukan yang paling kuat, tapi yang paling luwes membaca arah angin, kebijakan tarif 32% yang diberlakukan Amerika terhadap produk Indonesia bukan hanya urusan pemerintah dan eksportir besar. Ini adalah pukulan yang secara tidak langsung bisa berdampak pada jutaan rakyat Indonesia, baik sebagai pelaku ekonomi maupun sebagai bagian dari sistem produksi nasional. Namun di balik itu, tersimpan peluang besar untuk membangkitkan kekuatan ekonomi dari bawah jika masyarakat diajak turut serta dengan visi yang jelas. Pertama dan paling utama, UMKM harus naik panggung. Selama ini banyak produk ekspor Indonesia berasal dari hulu produksi yang justru dikerjakan oleh sektor kecil, pengrajin, petani, penjahit rumahan, hingga koperasi daerah. Jika pemerintah dan masyarakat serius memperkuat mereka, Indonesia tidak akan hanya bergantung pada eksportir besar. Bayangkan jika UMKM difasilitasi untuk menjual produknya ke pasar non-tradisional, diberi pelatihan kemasan, sertifikasi halal, branding lokal, hingga akses ekspor digital. Maka tekanan tarif dari AS justru menjadi momentum lahirnya jutaan eksportir kecil baru yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Ini bukan mimpi. Ini bisa dicapai dengan sinergi cerdas antara pemerintah, swasta, dan komunitas. Kedua, peran konsumen lokal sangat menentukan. Dalam situasi seperti ini, keberpihakan konsumen terhadap produk dalam negeri adalah bentuk patriotisme ekonomi. Jika rakyat lebih memilih produk buatan Indonesia,
bukan hanya karena harga, tapi karena kualitas dan kebanggaan, maka industri dalam negeri akan hidup. Dan jika industri hidup, ketergantungan kita pada pasar luar akan perlahan menyusut. Ketiga yang sering dilupakan adalah peran kaum muda dan generasi digital. Ekonomi masa depan akan banyak bergantung pada kreativitas, inovasi teknologi, dan kecepatan adaptasi. Anak-anak muda Indonesia yang hari ini aktif di media sosial, e-commerce, dan teknologi keuangan bisa menjadi jembatan antara produk lokal dan pasar global. Dengan dukungan pelatihan, modal usaha, dan ekosistem yang inklusif, mereka bisa menjadi garda terdepan melawan tekanan global, bukan dengan demonstrasi, tapi dengan karya dan ekspor digital. Intinya, menghadapi tekanan tarif, kita tidak hanya butuh keputusan elit, tapi juga gerakan rakyat. Karena kekuatan ekonomi Indonesia sejati tidak terletak di Washington atau Wall Street, tapi di tangan para petani, pengrajin, penjual online, dan konsumen yang sadar akan kekuatan bangsa sendiri. Dunia hari ini sedang berubah, bukan hanya karena teknologi atau geopolitik, tapi karena kepercayaan antar bangsa dalam perdagangan global mulai retak. Kebijakan tarif 32% dari Amerika terhadap produk Indonesia bukan sekadar keputusan ekonomi, itu adalah pertanda bahwa era pasar bebas tanpa batas sedang memasuki babak baru. Era proteksionisme terselubung. Dan Indonesia harus bersiap, bukan dengan kepanikan, tapi dengan ketahanan. Kesimpulan besarnya sederhana tapi mendalam, tekanan ini adalah ujian kedewasaan ekonomi kita. Apakah kita akan terus bergantung pada 1-2 pasar besar? Apakah kita akan terus menjadi pengekspor bahan mentah yang mudah dipermainkan tarif dan kebijakan luar? Atau, apakah kita akan bangkit menjadi bangsa yang punya nilai tawar karena mampu berdiri di atas kekuatan sendiri? Jalan ke depan haruslah berbasis pada 3 hal utama, diversifikasi pasar dan mitra dagang. Kita harus berani keluar dari ketergantungan jangka panjang terhadap negara-negara adidaya. Indonesia harus memperluas jejaring dagangnya ke negara-negara yang menghargai keadilan ekonomi dan tidak mudah berubah haluan karena kepentingan politik domestik. Kemandirian industri dan inovasi. Kita perlu membangun dari dalam, dengan hilirisasi sumber daya, mendorong teknologi lokal, dan menciptakan ekosistem produksi yang kuat, dari hulu ke hilir. Negara yang kuat secara industri tidak mudah diguncang oleh tarif, boikot, atau embargo. Mentalitas nasional yang baru, kita harus membentuk generasi yang tidak silau pada label impor dan bangga terhadap karya anak bangsa. Kemandirian bukan hanya soal produksi, tapi soal pola pikir. Dan inilah saat yang tepat untuk membentuk etos ekonomi baru di negeri ini. Untuk penutupnya sederhana tapi penting, kebijakan Trump adalah tekanan. Tapi di balik tekanan selalu ada peluang. Indonesia bisa memilih, menjadi korban dari arus global yang berubah-ubah, atau menjadi pemain utama yang menentukan arah sendiri. Dan jika kita memilih untuk bangkit, maka bukan hanya kita yang akan menyadarinya. Dunia pun akan melihat, Indonesia tidak bisa lagi dianggap kecil. Indonesia telah siap menjadi kekuatan baru.